Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kita jumpa lagi pada pelajaran rohani. Dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang ketiga dengan judul Terang Bersinar Dalam Kegelapan. Ayat inti terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 35. Firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, mari kita lihat pernyataan rohani dari ayat ini, bahwa Tuhan Yesus masih di situ bersama dengan mereka. Ajakan Tuhan Yesus adalah cepat-cepat datang kepadanya. Nanti kalau dia sudah pergi, mereka atau kita sulit, sangat sulit. Oleh sebab itu, terang tidak ada lagi di antara kamu atau di antara mereka. Bagian kedua dari pernyataan rohani ini adalah seperti ini, sahabat firman. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Pernyataan ini sangat luar biasa. Ini adalah suatu penggunaan kata berjalan sebagai suatu gambaran. Dan Yesus menekankan hal ini secara serius. Dia menyatakan kepercayaan sebagai suatu hubungan yang berkelanjutan, bukan hanya suatu keputusan awal dari umat-umat Tuhan. Terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 46. Sahabat yang diberkati Tuhan, sangat menarik pelajaran pada minggu ini. Mengapa sangat menarik? Ternyata kita dituntun kepada beberapa poin-poin rohani yang kita lihat dalam pelajaran ini. Poin yang pertama, ketika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tanpa dia sadari bahwa dia berada di dalam pertempuran atau peperangan rohani. Karena dia berada dalam pertempuran atau peperangan rohani ini, yang menjadi objek pertentangan ini adalah kebenaran. Kebenaran itu yang terdapat di dalam firman Tuhan atau kitab suci. Dan sahabat firman yang berkati Tuhan, kita dituntun atau manusia dituntun untuk tidak berkompromi dengan setan di dalam melihat akan kebenaran-kebenaran ini. Nah, karena kita berada dalam pertempuran ini, maka Tuhan Yesus sangat menolong saudara dan saya untuk kita dituntun melalui Roh Kudus untuk lebih menyelidiki, membaca, dan mempelajari akan kebenaran di dalam firman Tuhan. Mengapa sahabat firman? Karena saya katakan tadi bahwa objek pertentangan besar adalah kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sahabat firman, Yesus melindungi sahabat firman. Kita semua Yesus melindungi. Dengan cara adalah kita dituntun untuk mengerti kebenaran ini. Nah, karena kebenaran ini ada pada pertempuran atau peperangan rohani, maka kita dituntun juga untuk memilih. Ada dua pilihan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, mari kita lihat bahwa kebenaran itu sahabat firman hanya milik Bapa di surga, hanya milik Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus ini, segala sesuatu nampak benar, segala sesuatu dapat dipercaya, segala sesuatu yang benar dimunculkan berasal dari dirinya. Nah, kebenaran Yesus Kristus akan menghasilkan kehidupan di dalam diri manusia itu. Pilihan yang kedua adalah di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Setan adalah bapa segala dusta. Jadi,
di dalam diri setan ini adalah segala dusta, semua penipuan, semua kelicikan yang jahat, semua kebenaran yang dipalsukan berasal dari dirinya. Dan kebohongan mereka mendatangkan kematian pada kita. Oleh sebab itu, sahabat firman, jika kita memilih Yesus, maka kita mendapat kehidupan. Jika kita memilih untuk berpihak kepada setan, maka kita akan berada pada kematian itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, dalam konfrontasinya dengan sang musuh Yesus, sang musuh sahabat firman, Yesus menggunakan Alkitab sebagai sumber segala kebenaran. Ada tertulis, Matius pasal 4 ayat 4 dan 21 ayat 13. Ajakan bagi kita sahabat firman, bahwa iblis itu berusaha untuk menghancurkan Alkitab, baik dengan menyembunyikan atau memutarbalikkan kebenaran ini, dan dia mencapainya walaupun tidak seluruhnya. Dia menggunakan akan gereja untuk memutarbalikkan kebenaran ini. Maka yang perlu kita buat adalah, sahabat firman, sekali lagi, kita bersandar kepada Yesus Kristus. Kita perhatikan di dalam Kisah pasal 20 ayat 29 sampai 30. Sesaat setelah Paulus mengucapkan selamat tinggal kepada para penatua Efesus, dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah eksternal dan internal yang akan mereka hadapi di masa depan. Yang terjadi adalah setan akan menggunakan strategi internalnya untuk merusak kebenaran dan memperkenalkan penyembahan berhala dan perayaan-perayaan yang tidak dinyatakan di dalam kebenaran harus dilakukan. Sebagaimana dinubuatkan Paulus, kesalahan-kesalahan ini diterima dan akan tetap ada sampai akhir zaman. Dan mereka yang tidak mau mengetahui kebenaran, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12, pertarungan terakhir akan didasarkan pada kompromi dengan hari Sabat. Mari kita lihat sahabat firman, peperangan untuk firman Tuhan. Ayat firman Tuhan sangat memberikan inspirasi. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya seperti ini sahabat firman, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, pasti mereka dikuduskan oleh firman ini. Dan ini catatan yang penting, orang-orang yang dikuduskan oleh firman ini akan mengerti maksud firman ini. Yang berikut, orang-orang yang dikuduskan oleh firman ini akan memberi diri mereka untuk menerima pengajaran, ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, untuk memberikan diri mereka diberikan untuk mendapat teguran, diri mereka menerima untuk dibentuk atau diperbaiki oleh firman Tuhan, dan diri mereka atau hati mereka dibukakan untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini yang menuntun kepada keselamatan. Nah, di dalam poin-poin rohani yang saya sampaikan tadi, kita menemukan strategi setan di dalam penciptaan, kelahiran, kehidupan, dan kematian, kebangkitan, dan pengantaran Yesus, pengampunan dosa, kedatangan kedua, kehidupan abadi di bumi ini. Banyak pertentangan yang muncul, sahabat firman. Banyak pertentangan yang muncul. Oleh sebab itu, kita harus memagari diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 19 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman diambil menjadi pelita
dan terang bagi jalan kita untuk menghadapi pertempuran ini. Ini pernyataannya sahabat, pernyataan rohani. Jika kita menolak akan kebenaran firman ini, maka sahabat firman, kemungkinan kita pun menolak akan sumber kebenaran. Dia adalah Yesus Kristus sendiri. Jika kita tidak menuruti kebenaran ini, maka kemungkinan besar juga kita tidak menurut kepada sumber kebenaran. Dia adalah Yesus. Oleh sebab itu sahabat firman diberkati Tuhan, firman Tuhan sangat jelas. Amsal pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pernyataannya seperti ini. Jika Tuhanlah yang mengilhami Alkitab, siapa yang dapat menafsirkannya sahabat firman? Siapa yang dapat menafsirkan firman ini? Kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan Yohanes pasal 14 ayat 26. Memiliki beberapa pernyataan bahwa orang yang tidak memiliki roh tidak akan menerima apa yang berasal dari roh Allah, dan mereka tetapi menganggapnya bodoh dan tidak dapat memahaminya, karena hal itu hanya dapat diketahui melalui roh, di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Kita mendapat akan poin-poin rohani yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kita melihat di sini sahabat firman, ketika kita mempelajari poin ini, tidak diragukan lagi sahabat firman, bahwa musuh merancang jalan yang tampaknya benar, namun ujungnya adalah maut. Amsal 16 ayat 25 tadi. Oleh sebab itu, karena musuh merancang sesuatu yang akan menuntun kita kepada kematian, saya ulangi, mari kita membuka hati kita untuk dituntun kepada kebenaran, karena kebenaran firman ini akan menuntun kita kepada kehidupan kekal. Mengapa sahabat firman? Ini pernyataan rohani, salah satu pernyataan rohani dari pelajaran ini adalah kegelapan rohani telah menutupi bumi dan kegelapan yang menutupi manusia. Kegelapan rohani telah menutupi bumi dan kegelapan yang menutupi manusia. Namun Tuhan telah memelihara kitab suci ini dengan kuasa ajaibnya dalam bentuknya yang sekarang sebuah peta atau buku panduan bagi umat manusia untuk menunjukkan kepada mereka jalan menuju surga. Itu adalah kitab suci sendiri. Peperangan ini memiliki atau fokus peperangan ini ditujukan kepada pikiran umat manusia. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sahabat firman yang berkata Tuhan, ada pepatah ini, pepatah Spanyol mengatakan seperti ini, tidak ada orang buta yang lebih buruk daripada orang yang tidak ingin melihat. Artinya seperti ini, percuma saja meyakinkan seseorang untuk melihat apa yang tidak ingin dilihatnya. Demikian pula halnya dengan mereka yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 41. Oleh sebab itu sahabat firman, jika kita dituntun untuk dibutakan pada ilah zaman ini oleh kuasa kegelapan, maka Yesus tetap menawarkan, akulah jalan kebenaran. Jika kamu mengikuti aku, maka kamu akan memperoleh kehidupan. Apa halangannya jika kita menerima Yesus? Kita mengikuti Yesus, tidak ada halangan ya. Tidak seorang pun perlu tetap berada dalam kondisi ini, kondisi kegelapan ini. Ketika pikiran berada di dalam kegelapan rohani, ada terang yang dapat dan akan bersinar di dalamnya. Dan sangat luar biasa sahabat firman, terang itu adalah Yesus. Yesus akan bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya.
Yohanes pasal 1 ayat 5. Kita yang menerima, artinya kita yang menerima terang ini, dapat mematahkan pekerjaan musuh dan membuat terang Yesus bersinar, menembus kegelapan rohani kita. Mengakhiri pelajaran firman pada hari ini, saya sampaikan hal ini bagi saudara dan saya, bahwa sahabat firman, ada 2 poin rohani. Kita tidak boleh berjalan dalam hikmat manusia. Poin yang kedua, bahwa kemenangan kita satu-satunya terletak pada mengikuti Kristus dengan cermat, berjalan dalam kebijaksanaannya, dan menerapkan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.